Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Kepala Sekolah SD Negeri Pende 2 Bapak Suherman SPD SD MPD yang sangat saya muliakan dan saya hormati, Bapak-bapak guru, juga ibu-ibu guru semuanya, dan juga komite sekolah SD Negeri Pende 2 yang semuanya saya muliakan dan semuanya saya banggakan. Adik-adik, apa kabar? Sehat? Pinter? Soleh? Gawa sanggup? Alhamdulillah. Pengen jadi anak soleh, pengen. Siapa anak soleh? Tepuk tangan. Ya. Yang perempuan, tadi yang laki-laki. Siapa yang solehah? Tepuk tangan. Mudah-mudahan kita semua sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dijadikan anak yang soleh, anak yang solihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, di pagi hari ini sekolah negeri SD, sekolah SD negeri Pende 2 melaksanakan pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Gampangannya ya, Isra artinya Mi'raj artinya, tapi kalau menurut bahasa Mi'raj itu alat naik. Yang perlu adik-adik ketahui, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun itu dinamai tahun huzni atau tahun kesedihan.
Kanjeng Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah. Pada tahun itu Kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang sangat mendalam? Karena beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya yang sangat mendukung perjuangan beliau, juga ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang sangat mendukung perjuangan beliau. Secara manusiawi, secara basariah, Nabi Muhammad merasa kesedihan yang sangat mendalam. Maka di antara tujuan Isra Mi'raj itu adalah Allah akan menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di antara salah satu tujuan Isra Mi'raj itu adalah Allah akan menghibur, Allah akan membahagiakan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adik-adik, jawabnya harus dipanggil adik-adik, jangan guyonan gitunya. Adik-adik, Jangan guyonan. adik-adik. Kembali ke permasalahan. Di antara salah satu tujuan Allah mengisyarat dan memi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad adalah untuk menghibur beliau, untuk mengembirakan ke beliau, karena sebelumnya beliau sudah ditinggal oleh istri tercintanya, ditinggal oleh paman tercintanya yang sangat mendukung perjuangan beliau. Dari perjalanan ini, dari masalah ini, gampangannya bisa kita simpulkan, di setiap kesedihan pasti bakal ada kebahagiaan. Di balik kesusahan pasti bakal ada kesenangan. Di balik kesulitan pasti bakal ada kemudahan. Setelah gelap pasti bakal ada terang benderang. Makanya adik-adik semuanya, hidup itu harus optimis, hidup teh kudu yakin. Ayeuna adik-adik lagi sulit mengatasi pelajaran, ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi ayah carana, kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan tidak akan datang begitu saja dengan cara simsalabim abragadabra bahagia, bim salabim abragadabra pintar. Tidak semudah itu, membutuhkan proses. Makanya Kanjeng Nabi sebelum diangkat oleh Allah ke langit, sebelumnya Kanjeng Nabi diisrokan, artinya diperjalankan dulu.
Adik-adik, kalau adik-adik berjalan nih dari sini ke sini berjalan, ini bergerak enggak? Berjalan lagi dari sini ke sini, ini bergerak enggak? Artinya kesulitan akan diganti dengan kemudahan, kesusahan akan diganti dengan kebahagiaan bila mana kita mau bergerak, bila mana kita mau berjalan, bila mana kita mau berusaha. Loh, mau berusaha. Lahiriahnya kita berusaha dengan cara belajar, tetap batiniah kita wa ila rabbika farghab, tetap hati kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen pinter, maka kudu belajar. Adik-adik semuanya, adik-adik ya. Di antara hasil dari Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Makanya tadi setiap kesulitan pasti bakal ada kemudahan, kesusahan pasti akan berujung dengan kebahagiaan, kegelapan akan berujung dengan cahaya bila mana kita berusaha, bila mana kita bergerak, bila mana kita mau berjuang, dan hati kita tetap wa ila rabbika farghab, hati kita tetap memohon, berdoa, bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang mudah, insya Allah adik-adik bisa. Robbi ghafir li warham li wajbur warfa warjuk wahdini. Pinter, tepuk tangan adik-adik. SD Negeri 2 Pendek Bulawan. Doa tersebut adanya di mana? Doa yang kita baca tadi, doa yang adik-adik baca tadi, doa itu biasanya dibaca ketika kita apa? Ketika kita sholat. Makanya secara bahasa sholat adalah doa. Kesulitan akan berubah, ya, kesusahan akan berubah, penderitaan akan berubah jika kita terus berusaha dan berjuang, dan hati kita selalu berdoa kepada Allah, diantaranya dengan melaksanakan sholat. Maka jika kita mau berjuang dan berdoa terus kepada Allah, diantaranya dengan melaksanakan sholat, maka Allah akan mengangkat kita, Allah akan memi'rajkan kita ke derajat yang lebih mulia, ke derajat yang paling tinggi. Makanya adik-adik jangan sampai lupa sholat 5 waktu, jangan meninggalkan sholat 5 waktu.
Ngomong-ngomong masalah sholat 5 waktu, rukun Islam yang keberapa? 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Ternyata pinter-pinter. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat bagi yang kaya, haji bagi yang sekali lagi, rukun Islam yang syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si kaya, haji bagi yang siapa tidak sholat, siapa tidak zakat kan rugi di akhirat. Allah akan melaknat, Allah akan melaknat, Allah akan melaknat. Makanya jangan tinggal. Adik-adikku semuanya, juga bapak ibu guru yang kami hormati, ini suasananya cerah sehingga rasa panas ini cepat naiknya. Maka dari itu saya tidak akan panjang lebar, kasihan sama anak-anak. Intinya saja dari yang tadi disampaikan, jangan lupa kita sholat 5 waktu. Nah, untuk selanjutnya, di samping kita memahami rukun Islam, kita juga harus memahami rukun iman. Intinya awas, kita harus memahami rukun iman. Iman yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama Allah yang esa, siapa nama Tuhanmu yang esa, siapa nama nabimu yang mulia, siapa nama Tuhanmu yang esa, siapa nama nabimu yang mulia. Kita ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah, ingin disayang Nabi Muhammad, ingin disayang dicintai Nabi Muhammad. Syaratnya laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Di antara perintahnya yaitu sholat 5 waktu. Jadi kita itu harus sayang Allah, kita itu harus cinta Allah, kita harus cinta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita cinta kepada
kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini berada di Indonesia, maka kita juga harus mencintai tanah air kita, Indonesia. Cinta ibu bapak yang melahirkan kita, cinta para bapak guru, ibu guru yang telah susah payah mendidik kita, hormat kepada mereka, hormat kepada beliau. Tadi adik-adikku semuanya baca doa ketika sholat, diantaranya Robbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu doa yang sangat luar biasa, itu permohonan yang sangat luar biasa. Itu adalah bahasa Arab. Ketika kita sholat, kita pakai bahasa. Ketika adik-adik sholat menggunakan bahasa. Ketika adik-adik sholat menggunakan bahasa, maka kita selaku umat Islam harus bisa mempelajari, memahami bahasa Arab, minimal paham huruf Arab, bisa huruf Arab. Abatasa jaha khoda la roja sa sa so do to doa gopa ko kalamana wahala ayat. Yuk lagi bareng-bareng. Abatasa jaha khoda la roja sa sa so do to doa Ghafaqo halamana wahala ayat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Untuk bisa huruf Arab, mengenal huruf Arab, bahasa Arab, kuncinya kita mau ngaji. Osok ngaji, osok ngaji. Ari diberek sangu sote. Biasanya mau ngaji kalau dikasih uang sama ibunya, kalau enggak dikasih uang sama ibunya enggak mau berangkat ngaji. Adik-adik semuanya, baik guru agama maupun guru umum, itu tidak ada bedanya. Sama saja, kedua-duanya harus kita hormati, harus kita sayangi, harus kita muliakan, karena mereka secara lahiriah yang telah memberikan ilmu kepada kita semua dengan cara menghormati guru-guru kita, menyayangi guru-guru kita, mencintai guru-guru kita, maka insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan barokah. Sekali lagi, jangan lupa ngaji, jangan lupa
sholat pakai bahasa Arab, makanya kita jangan sampai tidak bisa apalagi mengenal bahasa Arab. Belajarlah bahasa atau huruf-huruf Arab. Nah, yang ketiga tadi, kita itu karena kita itu berada di negara kita Indonesia, kita dilahirkan di sini, kita juga insya Allah dikuburkan di sini, maka kita makan minum di sini, maka adik-adik semuanya harus mencintai bangsa ini, negara kita, bangsa Indonesia. Dek, adik-adik, yang namanya cinta, yang namanya udah seneng, yang namanya cinta, kira-kira bisa lupa enggak? Yang namanya udah seneng, yang namanya cinta, ingat terus. Seneng gimana? Seneng main game. Oh, jika adik-adik sudah senang main game, makan ingat game. Kadang-kadang makan HP dimasukkan ke kantong, desa, takut diambil orang tuanya, takut diambil adiknya. Yang namanya udah senang, yang namanya udah cinta, selalu ingat. Begitu juga kita cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa kita, kita harus ingat kepada tanah air kita. Tanah air tanah air ku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai, engkau ku hargai. Bisa gani sepi bae. Yuk sekali deh ya, karena yuk satu kali lagi biar kompak. Masa katanya cinta tanah air, cinta Indonesia, lagu tanah air gua nggak lancar. Tanah air kotakan ku lupa, maaf salah. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan ku kenang wah hidupku, biarpun saya pergi jauh, kan hilang dari kalbu tanah ku cintai. Engkau ku hargai. Tadi adik-adik jangan lupa sholat pakai bahasa Arab, maka diusahakan belajar mampu belajar bahasa Arab, mengenal
mengenal bahasa Arab, mengenal huruf. Nah, kemudian adik-adik, sekarang adik-adik berada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Berarti adik-adik ini berada di Pulau Jawa. Berada di Pulau Jawa. Jawa itu, Pulau Jawa itu mempunyai aksara. Jawa itu punya aksara. Masa orang Jawa lupa dengan aksara Jawanya? Masa orang Jawa tidak paham, lupa dengan bahasa Jawanya, sebutannya saja tidak mengerti? Makanya setelah kita memahami bisa bahasa Arab, huruf Arab, jangan sampai melupakan huruf atau aksara Jawa. Jawa itu aksara kita. Sok diajarkan tuh di sekolah. Hah? Diajarin masa di sekolah, lupa kali. Gimana huruf Jawa? Yuk kita ngingetkan. Tuh Pak Guru nama pinter, berarti diajarkan di sekolah aja. Cuma kamu-kamunya yang ngantuk. Kenapa ngantuk? Sekolahnya nggak sanggup. Hafal huruf Jawa, aksara Jawa hafal. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, na, hana, cara, ka. Yuk bareng nuruti. Hana, cara, ka. Bareng. Ha, di nurutan. Hana, cara, ka. Ngikuti. Saya yang mimpin, kemudian adik-adik ngikuti. Nanti kalau bareng nggak bisa. Kalau udah bisa ngikuti, pertama ngikuti, kemudian kita bareng. Hana, cara, ka. Data, sawala. Pada jayanya Magabatana, hana caraka data sawala. Pada jayanya Magabatana. Nah, kenapa kita jangan melupakan aksara Jawa? Karena itulah sumber ajaran adiluhung Nusantara. Karena itulah sumber ajaran adiluhung, ajaran yang luhur orang Jawa, sumbernya dari situ. Ya, makanya bahasa Arab, huruf Arab oleh para ahlinya, huruf Arab per huruf itu bisa dimaknai oleh para pakar-pakar, oleh para ahli-ahlinya. Kebetulan saya bukan pakar huruf, bukan ahli huruf Arab. Begitu juga aksara Jawa oleh pakar-pakarnya, oleh ahli-ahlinya bisa diterangkan. Satu huruf itu mengandung makna yang luar biasa.
Oke, hana caraka gata sawala pada jayanya mangga batanga enak hana caraka gata sawala pada jayanya maga batanga bisa angel komo lamun dibalik nata bagama nyaya jadapa lawasatada karacana bapak guru dari bagi saya dia dibalik mah pinter dibalik, tapi ketika dibalik wala angel itulah rahasia yang sangat luar biasa ketika aksara Jawa dibalik. Nyata bagama nyaya jadapa lawasatada karajanaha. Terakhir nih. Nah, tadi setiap huruf mengandung makna, baik Arab mengandung makna yang luar biasa. Satu huruf Arab oleh ahlinya mengandung makna keilmuan yang sangat luar biasa jika satu huruf diterangkan oleh ahlinya. Tapi saya bukan ahlinya sama sekali, maka hanya untuk mengenalkan saja. Huruf Jawa yang pertama adalah ha, huruf Jawa yang pertama adalah ha, maka di situ menurut keterangan ha itu maknane hana urip wening suci. Apa artinya adik-adik? Ha artinya hana urip wening suci. Cek bahasa pendek nama adanya hidup itu karena adanya zat yang maha suci. Siapa zat yang maha suci? Zat yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, pohon ini hidup, semuanya yang ada hidup di semesta ini dikarenakan adanya zat yang maha suci, yaitu sumber kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna hana hurip wening suci. Aku hidup ajaran Islam. Karena kita kurang paham, makanya tidak mau mempelajari aksara sendiri. Selanjutnya kita sayangi kedua orang tua kita. Caranya gimana? Jangan sampai hati kedua orang tua kita merasa sakit ketika orang tua kita nyuruh. Ya kitanya harus mau, adik-adiknya harus mau. Jangan sampai hati orang tua kita merasa sakit dengan kelakuan kita, dengan ucapan kita. Kenapa? Karena orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, mengurus kita, merawat kita dengan penuh cinta kasih sayang. Mau sekolah dikasih sangu, gak mau 1.000 2.000, gak mau 2.000 3.000, gak mau 3.000 10.000, sangu sampai 10.000, tapi wong tua nih jaluk jujur sangangen. No, saya kita sekarang udah gak apa-apa sangunya 10.000 nih, tapi nanti dibalikin 8.000-nya. Amin. Yang selanjutnya kita harus mencintai bapak dan ibu guru kita, mencintai, menghargai, menghormati, supaya hidup kita
di dunia hasanah fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Karena ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bi'ilmin. Orang yang ingin dunia harus mengetahui ilmunya. Orang yang menginginkan akhirat harus mengetahui ilmunya. Yang bisa mendidik ilmu lahiriahnya para guru. Sayangi mereka, hormati mereka. Jangan sampai hati bapak dan ibu guru kita tersakiti oleh kelakuan kita, oleh ucapan kita, sehingga hidup kita tidak bahagia baik dunia maupun akhirat. Adik-adik semuanya, adik-adik, sudah panas ya deh ya, sudah panas ya deh ya. Udahan bayar, udahan ya, udah panas, kasihan itu keringat bercucuran. Makanya kasihan kepada adik-adik semuanya yang kepanasan. Maka dari itu ceramah atau istilahnya tausiah buat adik-adikku semuanya di SD Negeri Pendek 2 Kecamatan Kersan ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan lagi, yaitu lagu kebangsaan kita, lagu tanah air kita, lagu tanah airku. Ciptaan siapa yuk? Ciptaan lagu tanah airku, ciptaan siapa yuk? Ciptaan ibu tanah air, ku takkan ku lupakan dan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekian, mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik-adik semuanya, mari kita tutup dengan